Halo guys, seperti yang kalian tahu, salah satu jenis kipas favorit saya adalah kipas exhaust. Baik itu kipas exhaust untuk rumahan atau untuk industri. Nah, untuk kipas industri, saya sudah lama menginginkan kipas exhaust yang biasa dipakai di pabrik-pabrik besar itu loh. Yang biasanya baling-balingnya ada 6, atau yang biasa ditemui di kandang ayam. Beberapa waktu lalu, saya memutuskan untuk akhirnya membeli kipas exhaust industri besar tersebut. Dan inilah kipas yang saya beli. Ini adalah kipas exhaust berukuran 36 inci yang seperti kalian bisa lihat menggunakan penggerak sistem belt drive. Kalian mungkin bingung, kok bentuknya tidak seperti kipas exhaust industri pada umumnya? Biasanya kan baling-balingnya agak melengkung es seperti itu ya. Ini karena kipas ini adalah kipas angin buatan lokal. Saya menemukan channel Mas Tony di YouTube yang menurut saya adalah pembuat kipas angin blower rakitan yang kualitasnya terbaik. Saya sudah lama menginginkan kipas angin seperti ini kalau boleh jujur. Sudah bertahun-tahun saya menonton channel-channel yang menunjukkan kipas angin kandang ayam rakitan. Biasanya pada bertahun-tahun lalu saya melihat bodinya dulu terbuat dari triplek lah, dan rakitannya kurang rapi. Dan setelah beberapa tahun berjalan, saya mulai melihat produsen-produsen yang membuat baling-baling dan bodi dari seng, dan akhirnya yang menurut saya paling bagus adalah kipas angin ini. Seperti kalian bisa lihat, konstruksi kipas angin ini menggunakan besi 100%, tidak ada triplek, tidak ada kayu segala macam. Bodinya menggunakan galvalum dan juga rangka besi tulangan seperti ini. Saya tidak tahu istilahnya apa. Namun kalau kalian bisa lihat, rakitannya rapi, menggunakan paku keling atau rivet. Potongan galvalumnya juga bagus, tidak tajam, tidak membuat kulit sobek lah ya. Untuk cara baling-baling, dudukannya ini menggunakan besi, tidak menggunakan baling-baling kipas radiator kecil yang biasa saya lihat di produsen-produsen yang zaman dulu. Full besi, las-lasannya juga sangat rapi kalau saya boleh bilang. Baling-balingnya menggunakan baja ringan atau galvalum juga. Untuk dinamo, kipas angin yang saya pesan ini menggunakan dinamo mesin cuci yang biasa umumnya ditemui pada kipas-kipas rakitan lokal seperti ini. Namun Mas Tony juga bisa membuat kipas angin seperti ini dengan dinamo yang lebih besar, atau dinamo bukan mesin cuci lah, yang dinamonya lebih kuat. Begini tampak belakang kipas anginnya. Seperti kalian lihat, rangkanya dari balok besi, las-lasannya juga sangat rapi. Sisi belakangnya ini dari galvalum, dan kalian bisa lihat sisi belakang bracket baling-balingnya dari sini. Bubutannya dan las-lasannya sangat rapi. Menggunakan balok bearing 2. Dan seperti kalian bisa lihat, menggunakan sistem belt drive. Jadi dinamonya tidak langsung menggerakkan baling-baling, namun menggerakkan puli terlebih dahulu, puli kecil, lalu memutarkan belt yang memutarkan puli besar ini, supaya dinamonya tidak overload. Salah satu hal yang paling saya sukai dari kipas angin rakitan lokal seperti ini adalah saya bisa memesan kipas angin ini dengan ukuran seberapapun. Saya pernah lihat ukuran 32 inci dari videonya Mas Tony sampai ukuran 50 inci. Jadi variasi ukurannya sangat banyak. Juga bisa memesan dengan konfigurasi seperti apapun. Saya pernah lihat beliau hanya menjual rangka balok ini saja dengan dinamo, balok bearing, dan baling-baling tanpa bodi. Untuk kipas angin saya ini, saya memesan tanpa kupu-kupu atau butterfly di depan. Jadi tidak ada hal apapun yang menghalangi angin dari baling-balingnya. Karena saya mengkonsep kipas angin ini menjadi kipas angin kotak portable. Oh ya, satu hal lagi yang saya sukai adalah saya bisa memesan kipas angin seperti ini dengan jumlah baling-baling sesuka saya. Yang kalian bisa lihat di sini,
Saya juga membeli dudukan baling-baling untuk 4 daun. Saya pernah lihat Mas Tony membuat kipas angin dengan daun 3, dengan daun 4, pertama kali ini dengan daun 4, dengan daun 5, dengan daun 7, dan yang paling umum dengan daun 6, seperti ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita nyalakan kipas angin ini. Sayangnya hari ini anemometer saya baterainya habis, jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian kipas angin ini kencangnya seperti apa. Tapi yang bisa saya tunjukkan adalah konsumsi listriknya. Oke, sekarang ayo kita nyalakan. Seperti kalian bisa lihat, kipas angin ini putarannya tidak terlalu kencang. Kecepatan udaranya juga tidak terlalu kencang, tapi volumenya sangat besar. Volume udaranya sangat-sangat besar. Seperti yang kalian bisa lihat, dudukan baling-balingnya center, tidak bergerak, tidak oleng, seperti yang Mas Tony bilang. Baling-balingnya juga seimbang. Kipas angin ini tidak bergetar sama sekali. Untuk yang penasaran suaranya seperti apa, cukup tenang menurut saya. Cukup standar untuk kipas angin seperti ini. Untuk konsumsi listrik kipas angin ini, seperti kalian bisa lihat, 350 watt, 360 lah. Menurut saya cukup irit untuk kipas angin dengan kekuatan seperti ini. Ini harus saya ganjal dengan kipas angin lain supaya kipasnya tidak oleng ke belakang, karena saking kuatnya kipas angin ini. Ini tampilan belakangnya. Oke, sebelum saya masuk angin dan sebelum semua barang-barang saya berterbangan, ayo kita matikan kipasnya. Ini adalah kipas angin exhaust terbesar saya ya ini. Dan yang anginnya paling kuat. Jadi seperti itu. Kalau kalian membutuhkan kipas angin exhaust besar untuk kandang ayam lah, atau untuk industri, atau untuk rumah kalian, kalau kalian ingin kipas angin sebesar ini, bisa hubungi Mas Tony di link di atas ini. Seperti kalian bisa lihat, rakitan kipas anginnya sangat rapi. Dan juga kualitasnya bisa diadu lah ya dengan kipas angin yang biasa diimpor dari China. Sangat bagus lah kipas angin ini, saya suka sekali. Oke, nanti akan saya kembangkan lebih lanjut lagi kipas angin ini. Saya rencananya akan menambahkan seperti meja kecil di atasnya. Akan saya kasih jaring pelindung yang pasti, dan akan saya kasih roda supaya mudah dipindahkan kipas angin ini. Sebenarnya dengan kondisi sekarang ini tanpa roda, saya sendirian bisa mengangkat kipas angin ini. Beratnya tidak begitu berat ternyata. Oke, seperti itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.